Otherworldly Evil Monarch, Bab 58, Judul, Membunuh Jun Moxi. Mereka memobilisasi 2 ahli suan tingkat perak untuk melawanku. Kamu memberi aku evaluasi yang cukup tinggi. Jun Xie tertawa getir di dalam hatinya. Untuk mengirim ahli semacam ini melawan seorang debauci belaka, tampaknya orang yang mengatur pembunuhan ini adalah orang yang cukup murah hati. 2 ahli tingkat emas dan 7 ahli tingkat perak, total 9 ahli suan Qi berkemampuan tinggi. Bagi kelompok ahli ini untuk melawan rombongan tak berdaya sang putri yang tidak memiliki ahli yang menemani mereka semudah memecahkan telur di atas batu. 2 pedang, yang bersinar dengan kilau perak menusuk ke depan. 2 pasang mata di belakang topeng mengeluarkan darah haus dan kekejaman, serangan mereka dimaksudkan untuk membunuh dalam satu serangan. Menghadapi 2 serangan ini, berbagai metode untuk mengatasinya melintas di benak Jun Xie. Tapi tidak peduli metode mana yang dia pilih, itu akan mengungkap kekuatan sejatinya. Keadaan Jun family saat ini adalah salah satu yang memberi jaminan kepada Kaisar. Dengan penurunan keluarga Jun Wei lumpuh dari pinggang ke bawah. Jun Moxi seorang debauci yang tidak cakap, menandakan bahwa keluarga Jun tidak memiliki penerus. Ini pada gilirannya berarti bahwa Jun Zantian yang sudah tua tidak dapat memiliki ambisi rahasia. Hanya karena inilah Kaisar bersedia menyerahkan otoritas atas seluruh militer di tangan Jun Zantian. Tetapi jika Yang Mulia mengetahui bahwa Jun Moxi sebenarnya adalah naga di antara manusia, kepercayaan di dalam hati Yang Mulia akan berubah menjadi kecurigaan yang sangat besar. Bagaimanapun, posisi Jun Zantian dalam militer terlalu menakutkan. Jika Jun Xie mengungkapkan kekuatannya di hadapan pengawal sang putri, maka itu sama saja dengan memaksa Yang Mulia untuk mengambil tindakan terhadap keluarga Jun. Jadi, dia tidak bisa. Dalam sekejap, Jun Xie membuat keputusan. Jun Xie menunjukkan wajah yang sangat bingung saat dia mundur dengan sikap bingung. Tiba-tiba, kakinya seperti tersandung sesuatu dan dia terjatuh ke belakang. Tampaknya tidak disengaja, tindakan ini menyebabkan salah satu pedang yang masuk hanya mengenai kulit kepalanya. Pada saat yang sama, dia menyalurkan Art of Unlocking Heaven's Fortune untuk melindungi organ internalnya, dan kemudian dengan paksa memutar tubuhnya, membiarkan pedang lain menembus ke samping ke dadanya. Lukanya tampak serius, tetapi sebenarnya tidak melukai tulangnya. The Art of Unlocking Heaven's Fortune beredar di seluruh tubuhnya, kabut putih tebal segera menyerbu ke anggota tubuhnya dan setiap meridian saat itu dengan cepat memulihkan tubuhnya. Pada saat yang sama, pembunuh bayaran lainnya mengirimkan 2 tendangan terbang ke arah Jun Xie. 2 suara bang terdengar saat keduanya mendarat di dada Jun Xie, menyebabkan dia mengerang dan batuk seteguk darah. Jun Xie jatuh ke tanah sambil menghadap ke langit, setelah itu dia berguling menyebabkan jubah putihnya berbintik-bintik dengan darah. Setelah berguling sekali, dia berbaring di sana dengan wajah tertanam di tanah, tidak menunjukkan tanda-tanda gerakan atau pernapasan. Kedua pembunuh itu melirik Jun Xie yang tidak menunjukkan gerakan sama sekali, lalu mereka bergegas menuju kursi sedan Putri Ling Meng yang terkepung. Dalam pikiran mereka, Jun Moxi yang merupakan playboy debauci paling terkenal di ibu kota tidak mungkin memiliki kesempatan untuk bertahan hidup dari serangan pedang melalui dada, selain 2 tendangan habis-habisan dari ahli suan Qi level silver. Sampai sekarang, semua organ internalnya seharusnya hancur, tidak meninggalkan harapan untuk bertahan hidup. Jadi, tak satu pun dari 2 pria itu yang tertarik padanya setelah meliriknya. Tak satu pun dari 2 pria itu memperhatikan bahwa ketika 2 tendangan mendarat di tubuh Jun Xie, denyut nadi aneh keluar dari dada Jun Xie sebelum dia jatuh ke tanah. Saat 2 tendangan mendarat, area dadanya meledak dengan setidaknya 6 denyutan, menghilangkan sebagian besar kekuatan di balik tendangan. Pengawal Putri Ling Meng hari ini adalah yang paling umum di antara penjaga istana. Hanya 2 pemimpin yang relatif lebih kuat dari yang lain, tetapi mereka hanya di tingkat perak. Dalam keadaan yang tidak siap ini, mereka harus menghadapi serangan dari 2 ahli tingkat emas dan 7 ahli tingkat perak. Mereka hanya bisa menjadi bingung. Meskipun jumlah pengawal melebihi jumlah pembunuh, mereka tidak banyak berguna. Anehnya, kursi sedan itu tidak menunjukkan gerakan atau suara sejak pedang hitam menghantamnya. Tidak diketahui apakah Putri Ling Meng tetap hidup atau tidak. Para pengawal yang berdiri di depan kursi sedan jatuh satu demi satu. 2 pria bertopeng berbaju hitam yang memimpin serbuan melompat di udara sebagai satu,
tubuh mereka memancarkan cahaya keemasan saat mereka meluncur di udara mirip dengan elang yang hendak merebut kelinci, menuju ke kursi sedan. Para pengawal menjadi khawatir dan berteriak dengan keras. Mereka bergegas maju dengan putus asa tanpa mempertimbangkan kehidupan mereka sendiri, berharap untuk menghentikan mereka dengan hidup mereka. Sayangnya, lawan mereka adalah dua ahli Suan Qi tingkat emas. Bagaimana mereka bisa dengan tingkat kultivasi yang rendah hati menghentikan kedua ahli? Celah kekuatan di antara mereka terlalu tinggi dan pengawal didorong kembali ke kiri dan kanan, seperti laut yang terbelah dua. Seketika, dua pria bertopeng berbaju hitam itu tiba di atas atap kursi sedan. Empat tangan mencambuk dengan cahaya keemasan yang cemerlang, kecemerlangannya meledak dalam sekejap. Atap megah dari kursi sedan berornamen robek, potongan-potongan kain hiasan warna-warni menari-nari di udara. Di bawah langit malam dan cahaya keemasan, pemandangan ini merupakan pemandangan yang luar biasa, indah namun menyedihkan. Kilatan hitam melintas saat pedang hitam yang ditembakkan ke kursi sedan tiba-tiba muncul seperti naga beracun, menembak ke arah dua pria berbaju hitam yang masih melayang di tengah udara. Dengan kilatan pedang, suara "swish" bisa terdengar saat proyektil hitam ditebas. Pada saat ini, sosok ramping muncul di antara potongan-potongan kain yang menghiasi. Sosok itu terbungkus cahaya perak berkilauan bergerak dengan tergesa-gesa dan anggun. Di mata Putri Ling Meng, amarah dan keengganan bisa dilihat. Kedua tangannya dilengkapi dengan pedang pendek yang bersinar dalam cahaya perak cerah, yang biasa dia tusuk ke arah kedua pria berbaju hitam. Putri ini yang memiliki penampilan wanita kurus dan lemah sebenarnya adalah ahli Suan Qi tingkat perak. Tanpa diduga, sang putri yang masih sangat muda bisa memiliki bakat bela diri tingkat tinggi. Dalam hal kultivasi, dia sebanding dengan jenius bela diri lainnya Dugu Xiaoyi. Kedua pria berbaju hitam itu mendengus saat mereka melepaskan serangan pedang mereka. Dua suara bruk bisa terdengar sebelum mereka bertiga jatuh ke arah yang berbeda. Putri Ling Meng jatuh ke tanah, wajah cantiknya berubah merah padam sesaat sebelum menjadi pucat. Jelas sekali bahwa dia menderita luka dalam. Tidak peduli seberapa berbakatnya dia masih di tahap pemula level silver. Bahkan jika dua ahli Suan Qi tingkat emas telah menghabiskan kekuatan mereka, serangan diam-diam oleh Putri Ling Meng masih akan berakhir dengan penderitaannya karena kehilangan pahit. Perbedaan intrinsik dalam kualitas ada antara tingkat perak dan emas. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan. Setelah menahan serangan balik, kedua pria bertopeng berbaju hitam itu menyerang sekali lagi. Dengan satu langkah di atas tanah, mereka menyebabkan suara swoosh dan dua lekukan muncul saat mereka melesat ke depan, melintasi kecepatan 30 kaki. Pedang panjang mereka memancarkan kilau keemasan saat mereka terbang tanpa ampun menuju tubuh lembut Putri Ling Meng. Putri Ling Meng baru saja muncul dari pertarungan sebelumnya dengan cedera internal yang cukup parah, tetapi dia tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan kembali ketenangannya. Tidak memiliki alternatif lain, dia memeras setiap ons kekuatan terakhir untuk menghindar tetapi masih tidak bisa melarikan diri dari dua pedang yang masuk. Selain itu, saat dia mencoba memaksakan kekuatan apapun yang bisa dia kumpulkan, Suan Qi di dalam tubuhnya menjadi kacau, benar-benar di luar kendalinya. Semuanya datang bersamaan secara acak, menyebabkan rasa sakit yang sebanding dengan pedang yang menusuknya. Ini mengakibatkan dia tidak memiliki kekuatan lagi di dalam tubuhnya. Tiba-tiba, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak putus asa. Mungkinkah begitulah cara aku mati? Ekspresi sedih kebingungan muncul di wajah cantiknya saat dia berdiri dengan tenang. Dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk menghindar. Seorang ahli Suan Qi tingkat perak melawan ahli Suan Qi tingkat emas, dalam hal ini dua. Bahkan jika dia tidak terluka, bahkan jika dia memiliki keterampilan menghindar yang luar biasa, semuanya akan sia-sia. Pedang telah mendekatinya ke titik di mana Putri Ling Meng dapat dengan jelas melihat ekspresi kejam dari kegembiraan di mata kedua pria berbaju hitam. Tampaknya keduanya merasa sangat puas memiliki kesempatan untuk secara pribadi membunuh kecantikan ilahi seperti itu. Yang mulia, beberapa pengawal melolong keras saat mereka bergegas keluar tanpa mempedulikan nyawa mereka sendiri. Sayangnya, sudah terlambat. Apakah sudah terlambat?
Selama mereka membunuh wanita cantik ini, tugas mereka akan selesai. Secara alami, mereka akan dapat menikmati kekayaan dan status yang tak terbayangkan. Yang diperlukan hanyalah pedang mereka ini untuk mendorong sedikit lebih maju dan semuanya akan berakhir. Bahkan jika dia adalah putri pemilik kerajaan Tianxiang, bahkan jika dia adalah bakat bela diri yang langka, dia akan ditinggalkan tanpa satu nafas pun di tubuhnya. Kedua pria berbaju hitam itu adalah pembunuh kelas 1 yang terlatih. Sebagai ahli gold level Xuanqi, hati mereka beracun dan hitam. Tindakan membunuh adalah sesuatu yang mereka lakukan tanpa emosi. Namun, target mereka saat ini adalah seorang putri, menyebabkan ekspresi ekstasi keluar dari mata mereka. Sampai sekarang, perhatian semua orang terfokus pada Putri Ling Meng. Karena itu, tidak ada dari mereka yang menyadari bahwa Jun Xie yang diasumsikan semua orang tewas di tanah membuat sedikit gerakan. Sebuah kilatan melesat keluar dari jari-jarinya bergerak ke atas menembus langit. Setelah terbang sejauh 5 kaki, ia berbelok 1 kali 80 derajat, dan memancarkan pancaran biru yang menyilaukan saat ia bersiul menuju ruang antara pembunuh dan Putri Ling Meng.